Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Spiritual Journal bagian kedua yang membahas tentang khawatir. Firman Tuhan masih membahas dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membahas lebih banyak lagi. Bapa yang baik, bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu tercurah pada kami hari demi hari. Sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan semata. Bersyukur Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada bagian pertama kita telah membahas alasan Paulus memberi pesan jangan khawatir pada jemaat di Filipi. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas pesan yang Paulus sampaikan kepada kita saat ini tentang jangan khawatir. Mari kita membaca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, mari kita perhatikan kata tetapi. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat kontras. Apa yang Paulus inginkan supaya kita tidak khawatir? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Filipi 4 ayat 6. Khawatir dalam bahasa Yunani adalah merimnao, artinya ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Hal ini memiliki arti seperti ini. Ketika orang khawatir, maka yang pertama, pikiran orang itu berada dalam dua masa, yaitu sekarang dan yang akan datang. Kedua, pikiran orang itu berada dalam realita dan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Masalahnya adalah kita hidup dalam masa kini. Namun pikiran kita sering atau sudah masuk ke masa yang akan datang. Masa di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus menyadari bahwa setiap kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan 5 menit di depan kita pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi untuk apa memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Saudara, yang tahu akan masa depan kita adalah Allah. Maka biarkanlah hidup kita berjalan dalam kehendak Allah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Lebih baik kita menyatakan semua permohonan kebutuhan kita kepada Allah. Hal kedua yang harus kita lakukan supaya tidak khawatir adalah berdoa. Doa merupakan sarana untuk menyingkirkan segala kekhawatiran kita. Filipi 4 ayat 6 tadi dikatakan apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ketika kita berdoa, maka kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita menyadari keterbatasan kita. Dan Allah yang tidak terbatas. Berdoa menandakan keberserahan diri kita kepada Allah. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika berdoa, maka kita sedang mencari Allah lebih dulu. Ketika berdoa,
kita sedang memprioritaskan Allah, menempatkan Allah yang paling utama dalam hidup kita, maka Allah akan menambahkan semuanya kepada kita. Berdoa menandakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, dan iman itu akan menyingkirkan segala kekhawatiran kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan agar tidak khawatir adalah mengucap syukur, mengingat karya Allah di dalam hidup kita. Ya, Filipi 4 ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika mengucap syukur untuk segala hal yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kita, maka itu membuat kita selalu mengingat kebaikan dan kasih Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita tidak khawatir, sebab kebaikan dan penyertaan Tuhan itu sangat terbukti. Jika kita masih bisa hidup dan berkecukupan sampai sekarang, itu karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang kita dapat jika kita tidak khawatir? Mari kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan menyatakan segala keinginan kita kepada Allah, berdoa dan bersyukur, maka yang ada dalam hati kita adalah damai sejahtera. Orang yang hidup dalam kekhawatiran menandakan tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Hal yang kita dapat jika kita tidak khawatir adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, nyaman kan hati kita ketika kita hidup dalam damai sejahtera? Saudara, khawatir itu boleh-boleh saja dan sah, tetapi jangan berlebihan, karena akan membuat kita tertekan dengan kekhawatiran itu. Supaya tidak khawatir, maka kita harus yang pertama, menyatakan atau menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah. Yang kedua, berdoa. Berdoa menandakan kita memprioritaskan Allah, berserah kepada Allah dan beriman kepadanya. Yang ketiga, bersyukur. Karena dengan bersyukur itu dapat menyingkirkan kekhawatiran kita. Dan dengan bersyukur menandakan kita senantiasa mengingat karya Allah dalam kehidupan kita, sehingga kekhawatiran itu tidak akan ada. Untuk menutup spiritual journal ini, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi yang mungkin sudah pernah saudara dengar. Begini kisahnya. Ada 2 orang pelancong yang melakukan pendakian di sebuah gunung. Saat pulang, mereka terpaksa menumpang sebuah mobil yang sudah tua gitu ya. Nah, mobil ini jalannya tersendat-sendat karena kondisi mesinnya yang sudah tua. Sepanjang jalan, pelancong yang pertama mencemaskan kondisi mobil itu. Ia khawatir kalau mobil itu mogok di tengah jalan. Ia khawatir kalau bensinnya habis dan tidak ada pom bensin di perjalanan. Pikirannya dipenuhi dengan segala kekhawatiran. Sementara pelancong yang kedua tampak santai-santai saja. Ia begitu menikmati perjalanan dan pemandangan yang indah. Beberapa kali ia mengabadikan pemandangan yang indah itu dengan kameranya. Nah, setelah beberapa jam, akhirnya mobil yang sudah tua itu tiba di kota yang dituju. Lalu pelancong yang pertama ini bertanya kepada pelancong yang kedua,
Kok kamu sempat-sempatnya sih ambil gambar pemandangan itu? Apa kamu tidak cemas selama perjalanan tadi? Lalu pelancong kedua itu merespon, apa yang perlu dicemaskan? Seandainya ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Aku suka dengan perjalanan tadi dan aku sangat menikmatinya. Apalagi pemandangannya indah sekali. Saudara, berharap kisah tadi dapat menolong kita untuk memahami bagaimana seringkali kekhawatiran itu membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Apalagi semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi dan mungkin tidak terjadi atau tidak terbukti sama sekali. Orang yang hidup dalam kekhawatiran dan cemas mengenai apa yang belum terjadi, orang ini tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan. Saudara, ingat Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, mari kita menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Dan gundah gulana, Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung pasti